Halo para pengusaha dan pemilik bisnis, saya Coach Hendra Hilman. Kembali saya akan berbagi tips kepada Anda bagaimana Anda bisa memulai usaha baru dan juga memasarkan usaha Anda dengan lebih berhasil. Ada 5 tips yang nanti akan saya bagikan kepada Anda, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda dan bisnis Anda. Nah, saya sering diundang di salah satu pertemuan di komunitas pemilik bisnis dan pengusaha di Indonesia, dan waktu itu adalah yang datang calon-calon pemilik bisnis, calon-calon pengusaha seperti Anda, ya. Dan saya tanya kepada mereka, saat ini apakah tujuan mereka? Apakah tujuan Anda? Apakah pengen jadi pengusaha? Mereka bilang iya. Nah, waktu itu judulnya adalah Entrepreneur Sukses, menjadi seorang entrepreneur sukses. Lalu saya tanya, apakah Anda ingin jadi seorang pengusaha sukses? Yes. Nah, cuma saya tanya juga begini, apakah Anda tahu bahwa ternyata banyak pengusaha-pengusaha juga yang tidak sukses? Ada pengusaha-pengusaha itu yang, ya betul, waktu saat mulai mereka bagus, mereka setelah setahun, 2 tahun dia jalan, tapi ternyata apa yang terjadi? Nggak semua bisa survive di 5 tahun pertama. Ya, bahkan ada survei yang membuktikan sekitar 80% usaha baru yang dirintis 5 tahun pertama itu ternyata tutup. Dan juga ada beberapa pengusaha yang juga usahanya tidak jalan karena mereka mungkin ada yang terlilit hutang, ada yang mereka tidak punya customer, dan banyak problema-problema lain yang membuat usaha mereka tidak jalan. Entah ada yang sepi, banyak kompetitor, perang harga, dan banyak sekali. Saya kasih tahu fakta-fakta seperti itu dan mereka tetap bilang, saya tetap harus jadi pengusaha sukses. Wow, sangat interesting sekali. Saya selaku business coach, pelatih bisnis, dan juga selaku pengusaha, saya sangat senang sekali melihat entusiasme dari calon pemilik bisnis atau para pemilik bisnis yang baru-baru, yang muda-muda dan semangat ingin benar-benar sukses dalam bisnis mereka. Nah, berikut ada tips-tips dari saya setelah saya banyak mengcoaching para pemilik bisnis dan membantu mereka supaya bisnisnya maju. Inilah 5 hal yang Anda harus perhatikan saat Anda memulai usaha Anda. Banyak dari kita mungkin bingung, bagaimana kita memulai bisnis? Yang mana? Bisnis apa yang harus saya jalani? Karena semua bisnis udah ada. Baju, makanan, online, semua sudah ada. Harusnya mulai dari mana? Fokuslah kepada hobi atau passion. Fokuslah kepada hobi dan passion saya, passion Anda. Hobi Anda apa? Anda sukanya gimana? Passion itu adalah saya mau nggak mau harus, saya suka dan saya itu suka sekali. Sampai malam, sampai kadang-kadang libur, saya tetap mengerjakan itu. Itu passion. Ya, jadi saya tidak pernah menyerah, terus-terusan melakukan hal itu, dan saya menyukai sekali. Itu passion Anda. Misalnya Anda passionnya atau Anda senang menggambar, membuat lukisan, atau Anda senang gambar-gambar, dan ternyata setelah Anda lihat gambar-gambar Anda, specifically Anda kelihatannya senangnya gambar-gambar yang lebih ke bangunan-bangunan begitu, atau lebih ke ya gedung-gedung. Nah, berarti itulah mungkin passion saya atau passion Anda saat waktu Anda menggambar tersebut. Nah, saran saya, jangan hanya jadikan hobi, tapi jadikanlah Anda master di hobi Anda itu. Misalnya kalau Anda tadi hobi menggambar dan gambaran Anda fokusnya lebih ke spesifik gambar-gambar bangunan begitu ya, gedung-gedung begitu, Anda belajar dan belajar terus. Carilah sertifikasi, belajar terus mengenai bagaimana Anda bisa jadi master di hobi Anda itu. Jadi jangan cuma fokus ke hobi, tapi fokuslah ke passion dan juga asahlah hobi Anda supaya Anda jadi master di hobi Anda tersebut. Fokus nomor 2 adalah hubungkan hobi kepada manfaat. Maksudnya seperti apa? Jadi tadi kalau Anda adalah hobinya menggambar, Anda hobinya menggambar gedung-gedung tadi, oke? Bangunan-bangunan itu. Nah,
apakah gambar itu bermanfaat nggak buat orang lain? Apakah gambar itu bermanfaat nggak untuk orang-orang yang nanti akan melihat? Hubungkan itu menjadi manfaat buat mereka. Apakah mereka nanti akan membeli gambar Anda? Apakah mereka akan nanti berguna buat hidup mereka? Atau orang-orang nanti yang akan membeli gambar Anda? Dan kira-kira mereka akan membayar mahal nggak gambar Anda itu untuk membantu mereka? Seberapa seringkah orang akan membeli hobi Anda ataupun jasa Anda ataupun passion Anda dan supaya membantu mereka? Jadi coba Anda pikirkan, bagaimana hobi saya atau tadi kalau saya hobi menggambar itu, bagaimana gambaran saya bisa membantu dan bermanfaat buat orang lain yang nantinya akan membeli ke hubungan ke bisnisnya saya ataupun ke hobi saya. Fokuskan kepada apakah mereka akan membeli gambar saya, apakah itu bermanfaat buat bisnis saya atau buat diri saya, apakah juga mereka akan membayar mahal gambar Anda tadi, ya, seberapa seringkah mereka akan membayar itu. Oke, nomor 2. Nomor 3, fokus kepada siapa. Siapa yang nantinya akan membeli ataupun akan membayar hobi Anda, gambar Anda tadi? Siapa? Siapa mereka? Orang-orang yang seperti bagaimana mereka itu? Umur berapa? Income-nya bagaimana? Apa kebutuhan mereka? Ya. Apa yang gaya hidup mereka seperti apa? Fokus kepada siapa? Dan spesifiklah kepada siapa. Umur, pria apa wanita, kebutuhannya apa, gaya hidupnya bagaimana. Fokus kepada siapa yang nantinya akan membeli atau membayar hobi Anda tadi. Ya, tips berikutnya adalah tadi setelah Anda tahu siapa target market Anda, tips berikutnya adalah fokuslah kepada solusi. Fokus kepada solusi. Maksudnya begini, misalnya tadi adalah target market Anda adalah, aduh saat ini saya pengen bikin ruangan kantor atau saya pengen bikin kantor, pengen gedung. Itu saya dulu susah cari tukang gambar ataupun ahli menggambar yang benar-benar spesifik dan jago banget dan master banget di bangunan dan gedung. Dulu susah. Karena saya cari tukang gambar banyak sih. Cuman yang specifically benar-benar master di bangunan gedung office itu nggak ada. Nah, sekarang setelah saya ketemu dengan orang ini, nah ini sangat luar biasa. Dan orang ini ataupun berarti orang itu adalah Anda benar-benar spesifik, benar-benar master banget di gambar-gambar yang fokusnya kepada bangunan dan office building. Itu adalah solusi buat target market Anda. Yang lebih memudahkan kalau mereka ingin bangun kantor, yang benar-benar kebutuhannya untuk office building, itu begini contohnya. Karena Anda sudah mengasah hobi Anda dan Anda jadi master di situ. Ya kan? Dan Anda jadi solusi buat mereka. Nah, solusi itu fokusnya kepada problem solver. Jangan fokus kepada produknya, jangan fokus pada gambarnya, tapi apakah gambar Anda menjadi solusi nggak? Menjadi membantu problemnya mereka nggak? Fokuslah kepada problem solver. Dan simple problem solver adalah before, after. Before, after. Dulu susah, dulu stres, dulu segala macam. Saat ini lebih mudah, saat ini lebih gampang, saat ini lebih cepat. Fokuslah kepada before and after. Nomor 5, fokus ke 4P marketing. Fokuslah kepada 4P marketing tools. Philip Kotler, pencetus 4P of marketing, dia benar-benar menciptakan itu dengan sangat luar biasa. Dan kalau Anda ingin memasarkan usaha Anda dengan lebih baik, fokuslah kepada 4P dengan benar-benar detail. P yang pertama adalah price. Bagaimana Anda bisa membuat sebuah pricing strategi yang benar-benar bisa cocok dan pas kepada target market Anda. Mahal atau murah itu tergantung dari benefit yang akan mereka dapatkan. Mahal atau murah itu relatif, ya. Mahal atau murah itu dihubungkan dengan manfaat yang mereka akan dapatkan. Kalaupun Anda harus
ataupun kalaupun calon customer Anda harus membayar lebih mahal, itu karena benefit yang mereka dapatkan, manfaat yang mereka dapatkan jauh lebih banyak yang mereka dapatkan daripada harga yang harus dibayar. Maka mereka akan membuat harga itu akan tidak terlalu mahal. P yang kedua adalah tentang place, tempat di mana Anda melakukan usaha Anda. Ada 3 tempat. 1, Anda bisa melakukan usaha Anda di offline, retail, ataupun di offline begitu ya. Kedua, Anda bisa melakukan usaha Anda di online. Ya. Ketiga, Anda bisa melakukan usaha di via telepon. Nah, tergantung di mana target market Anda dan Anda harus sangat spesifik. Kira-kira di mana harusnya saya yang paling strategis banget melakukan usaha saya? Apakah online? Ada pemilik bisnis yang sangat sukses banget di online. Apakah di retail? Anda sukses banget di retail. Ada juga yang pemilik bisnis yang sangat sukses via telepon. Anda harus sangat spesifik banget tempatnya di mana. Lokasi yang sangat strategi di mana. P. Yang kedua. P yang ketiga mengenai produk yang Anda jual. Produk ini fokusnya jangan kepada produk, tapi fokuslah kepada, lihat nomor 4 adalah solusi. Bagaimana produk saya bisa menjadikan solusi, bagaimana produk saya memberikan manfaat, bagaimana saya bisa membantu target market saya, bagaimana saya bisa membantu customer saya dengan produk yang saya tawarkan. Solusinya apa? Solusinya apa? Fokus pada solusi. Manfaatnya apa? Ya, fokus kepada what is your product do, not what is your product. Fokus kepada what is your product do to help your customer, not just focus on your product. P yang keempat adalah tentang promotion. Bagaimana Anda bisa menawarkan atau membuat suatu offering kepada calon customer Anda, supaya offering tersebut benar-benar bisa bermanfaat buat mereka dan akhirnya mereka akan membeli produk Anda dan hobi tadi Anda tadi. Nah, demikian dari saya. Ada 5 tips bagaimana Anda bisa memulai usaha dan memasarkan usaha Anda. Pertama, fokuslah kepada hobi dan passion Anda. Dan asahlah dengan sangat spesifik dan Anda kalau bisa master di hobi Anda. Kedua, hubungkan hobi Anda dengan manfaat yang orang akan dapatkan kalau mereka membeli hobi jasa Anda ataupun passion Anda. Ketiga, fokus kepada siapa target market Anda dan sangat spesifik. Nomor 4, fokus kepada solusi. Solusi apa yang Anda berikan kepada target market Anda? Fokus pada before and after, sebelum dan sesudah. Lalu, fokus pada 4P of marketing. Price, promotion, place, and product. Demikian dari saya Coach Hendra Hilman. Jika saat ini Anda ingin berkonsultasi bagaimana Anda ingin membuat usaha dengan lebih baik, dengan lebih kokoh, dan Anda bagaimana memasarkan usaha Anda dengan lebih strategi, silakan Anda hubungi kami di nomor telepon ini. Demikian, saya Coach Hendra Hilman. Salam pengusaha. Peluang usaha yang dalam bahasa Inggris disebut dengan opportunity, memiliki arti sesuai dengan KBBI adalah kesempatan. Secara sederhana, peluang diartikan sebagai kesempatan muncul atau terjadi pada satu peristiwa. Sementara itu, usaha memiliki pengertian berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga secara terminologis, pengertian peluang usaha adalah kesempatan. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal positif yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Dengan adanya peluang berarti adanya hal-hal positif yang mengarah pada kemajuan atau perkembangan. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. 1. Peluang itu orisinil dan tidak meniru. 2. Peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. 3. Benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan agar peluang bisa bertahan lama. 4. Tingkat visibilitas kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. 5. Bersifat ide kreatif, inovatif, bukan tiruan dari orang lain.
6. Ada keyakinan untuk mewujudkannya. 7. Ada rasa senang dalam menjalankannya. B. Sumber-sumber peluang usaha. Peluang usaha dapat muncul dari hobi kita sendiri, yang sebelumnya mungkin Anda tidak sadar bahwa hobi Anda bisa dijadikan peluang usaha. Anda juga membutuhkan ide-ide yang menimbulkan peluang usaha. Ide yang berpeluang usaha bisa didapatkan dari hal berikut ini. 1. Cita-cita. Peluang bisa muncul dari cita-cita Anda sendiri, bila keinginan Anda untuk menjadi seorang pengusaha yang kuat. 2. Tekanan. Ketika seseorang mendapatkan tekanan untuk bisa hidup dan menghidupi keluarganya, biasanya dia akan banyak berpikir untuk mendapatkan solusi. 3. Kecenderungan pasar. Mengamati kebutuhan konsumen di pasar dapat menimbulkan peluang usaha. Contoh kecenderungan sebagian orang akan belanja langsung ke pabrik. 4. Inovasi baru. Gagasan untuk menciptakan produk baru timbul karena adanya kebutuhan, sementara itu produk itu belum ada di pasar. 5. Komplement dari produk yang ada. Sebuah produk dapat memberikan peluang usaha dengan membuat produk-produk yang melengkapinya. 6. Peristiwa yang digemari. Suatu peristiwa bisa menimbulkan peluang baru, contohnya adanya musim kompetisi sepak bola. Muncul produk seperti t-shirt bergambar piala. 7. Wawasan. Orang yang wawasannya luas, pergaulannya luas, dan dia mau berpikir, maka akan menemukan peluang usaha. 8. Bahan bacaan. Membaca selain menambah wawasan dan pengetahuan juga menimbulkan gagasan yang mengandung peluang usaha. 9. Ide yang muncul secara tiba-tiba. Kadang-kala gagasan bisa muncul secara tiba-tiba di mana saja dan kapan saja. C. Pemanfaatan peluang usaha. Peluang adalah emas. Istilah itu memang bukan mengada-ngada. Peluang memang diibaratkan dengan emas yang bernilai, yang sayang jika dilewatkan. Memang tidaklah mudah bagi seseorang untuk bisa memanfaatkan peluang usaha dengan cara memanfaatkannya atau mempraktekannya dalam dunia wirausaha yang sesungguhnya. Banyak peluang usaha yang tersia-siakan sehingga berlalu begitu saja. Hal itu terjadi karena tidak semua orang atau manusia dapat melihat peluang, dan jika mereka melihat pun belum tentu berani untuk memanfaatkannya. Peluang usaha yang telah diambil tentu akan terdapat konsekuensi oleh pengambil keputusan itu, namun jika berhasil dapat dikatakan mendapat keuntungan. Berikut tips cara mendapatkan peluang usaha. 1. Melakukan riset pasar. 2. Mempersiapkan dan menyusun rencana. 3. Patuh terhadap aturan. 4. Strategi pemasaran yang tepat sasaran. Jika keempat poin dasar di atas sudah kita lakukan, maka hal yang paling penting adalah mempraktekannya. Anda harus berani memulai wirausaha atas ide Anda sehingga Anda akan tahu peluang usaha yang sedang dijalankan. Apa yang kita cari dalam usaha atau bisnis yang kita tekuni? 1. Melihat apa yang menjadi masalah dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita dan siapa yang mengalami masalah tersebut, yang kemudian kita cari celah agar kita dapat menembus peluang di dalam celah-celah kecil tersebut. 2. Mendengar dalam hal ini maksudnya adalah bagaimana kita mengetahui secara langsung tentang kebenaran masalah yang terjadi di pasar. Mendengar di sini juga memiliki tujuan agar kita mengenal lebih dekat dengan konsumen sehingga masalah dapat diselesaikan. 3. Membaca setelah kita melihat dan mendengar mengenai masalah yang terjadi. Kemudian semuanya kita baca berlahan tentang apa yang telah kita lihat dan kita dengar. 4. Menulis. Kita perlu untuk menuangkan semua analisis yang telah kita ambil. Semua poin yang harus tertuang baik-baik di dalam sebuah tulisan dan yang kemudian akan menjadi sebuah tolak ukur dan pegangan yang akan menuntun kita benar-benar terjun dan mengaplikasikan semua itu. Sebelum Anda memulai usaha, Anda juga harus mempertimbangkan hal yang penting dalam memulai usaha, seperti 1. Jenis usaha. 2. Jenis produk, target konsumen, lingkungan, legalitas, beresiko kecil, dan modal. Dan tidak hanya hal tersebut saja, tetapi kita harus melihat beberapa aspek berikutnya ini.
Yang pertama adalah jenis usaha. Sebagaimana wirausaha kita harus mempunyai visi dan misi. Dua, produk, teliti dan kaji baik-baik, karena ini akan mendapatkan keuntungan hanya di produk yang terjual. Apakah produk tersebut cepat habis sehingga pelanggan mempunyai traffic atau perputaran omset? Target pasar produk yang kita jual jika dalam pasar mana? Produk akan dijual di dalamnya, tentunya pasar atau tempat entah di kota lain, pulau lain, bahkan ekspor ke negara lain. Jika perlu produk itu tersebut terjual. Yang keempat adalah usaha di sekitar kita. Kita sudah menemukan jenis usaha, kita harus melihat satu aspek lagi, yaitu melihat usaha di sekitar. Banyak yang pesaing akibat produk. Oleh karena itu lakukan hal berikut. Ada masalah dan solusi. Setiap usaha yang akan baru pastinya akan memiliki berbagai jenis masalah. Dan setiap masalah yang ada juga terdapat solusi yang ditawarkan. Berikut ada pembahasan mengenai masalah. Yang pertama adalah masalah adalah peluang usaha baru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketakutan akan kegagalan. Dua, terbiasakan posisi yang nyaman. Yang ketiga adalah belum fokus. Yang keempat adalah kurangnya objektivitas, kurangnya pendekatan dengan pasar, pemahaman kebutuhan teknis yang akan tidak memadai, kurangnya diferensiasi produk, dan pemahaman terhadap masalah-masalah yang hukum yang tidak memadai. Yang kedua adalah solusi, mempertahankan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan dari produk ataupun jasa, dekat dengan segmen pasar yang ingin dimasuki, memahami persyaratan teknis produk, menelusuri secara mendetail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi, dan mengetahui kendala hukum yang akan diterapkan pada produk ataupun jasa. Kemudian menjamin bahwa produk atau jasa menawarkan keuntungan tertentu yang membedakannya dari pesaing, melindungi gagasan kreatif melalui hak kompeten, hak cipta, dan merek dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kembali lagi, dan sekarang saya berada di daerah Lut Tower, Kecamatan Lut Tower, yaitu di Amar Sel. Dan di sini saya bersama abang, siapa namanya bang? Amar. Bang Amar. Bicara dengan namanya Amar Sel ya. Jadi abang ini menjual berbagai macam paket data, dan ini sebuah modal usaha yang bagus bagi kawan-kawan sebagai peluang yang sangat menjaminkan penghasilan pribadi, melainkan tidak terlibat langsung kepada perusahaan ataupun instansi yang berkaitan. Jadi kita akan sedikit bertanya-tanya nih mengenai berapa sih penghasilan abang per sekian bulan aja? Kalau kira-kira aja bang? Tentu bang, yang karena kan sekarang lagi corona COVID-19 sekarang. Iya. Yang lain kadang Omset yang minimalnya aja berapa bang? daerah 5 juta, 2 juta, kadang bisa 1 juta sebulan. Dapat kita lihat bahwasannya peluang ini tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Dan pada saat ini kita lihat pandemik virus corona ini sangat merenggut pengusaha wirausaha muda yang dapat memperburuk. Tetapi dengan hal ini apa sih strategi abang agar bisa omset abang ini tidak berkurang, bisa mencukupi lah bang? Strateginya paling barang ditambahin ya. Kalau ada yang kurang ditambahin, yang tidak lengkap tapi Oh gitu ya. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Amar. Bang Amar nih di depan apa nih bang? kebanyakan Depan Kebayakan. Kalau ingin berkunjung silakan berkunjung ke sini. Saya di sini berada di Star Ponsel Naisi Panglima bersama Abang Heri Saputra. Nah, di sini saya ingin melihat bagaimana sih peluang tentang kewirausahaan, dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Bang Heri. Yang pertama,
mengapa abang memilih untuk berjualan handphone? Memilih untuk berjualan impor sebenarnya kalau memilih itu banyak peluang untuk membuka usaha, cuman kalau saya sendiri pribadi kalau untuk handphone ini agak lebih simple nih. Simple karena memang cuma modal jualan, nggak harus belanja ke sana kemari. Baik, jadi ketika kita melihat bahwasanya itu abang memilih peluang kepada ponsel, berarti abang telah mengambil kepercayaan untuk berjualan ponsel. Maka berapa modal awal yang abang keluarin? Modal awal barang atau semuanya? Kalau kita bisa kategorikan boleh semuanya. Semuanya total kurang lebih 150 udah sama sewa. 150 juta. Udah lengkap sama barang sama sewa. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya 150 itu sudah dikategorikan bahwasanya peluang usaha untuk abang ini dikategorikan kepada elektronik sudah cukup baik. Dan kemudian saya ingin bertanya perihal selama pandemi ini, apakah omset per hari atau per bulan itu menurun dan menaik? Per hari menurun, per bulan menurun. Bulan menurun. Strategi apa yang akan abang lakukan jika hal ini terus terjadi? Strategi yang pertama, kita harus lebih sering mempromosikan di media sosial. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita bersedia untuk datang ke rumah. Datang ke rumah dengan cara, tapi harus di-deal dulu di sini dengan cara tipe, harga, RAM, warna, dan lain sebagainya. Kalau sudah deal semuanya, kita langsung ke rumah dan menjumpai konsumen. Baik, dan saya ingin sedikit memberikan kesimpulan bahwasanya usaha ini, apapun usaha kita yang kita lakukan ini dengan cara yang baik, apapun hasil kinerja kita, hasil jeripaya kita itu kita lakukan dengan baik. Jadi jika hasil yang kita dapatkan itu baik, maka uang yang kita terima itu bisa untuk mencukupi diri kita dan dapat memenuhi kehidupan kita. Jadi saya ingin menanya kepada Abang tentang jika banyak para usahawan ataupun kalau kita kategorikan mahasiswa yang telah selesai dan mereka minim pada pekerjaan, menurut Abang mereka itu harus mencari pekerjaan seperti apa? Tergantung skill. Skill. Kalau mahasiswa ini itu kan ada jurusannya masing-masing. Ya. Jadi harus memperdalam skill, kemudian usaha bukan maksud usaha yang seperti begini, tapi usaha bagaimana ingin mencari tahu yang belum tahu. Sehingga kalau misalnya sudah siap untuk membuka usaha sendiri, ya udah buka usaha sendiri aja itu lebih baik. Berarti dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya membuka usaha sendiri itu lebih baik dibandingkan kita bekerja di perusahaan yang dapat memberhentikan kita sewaktu-waktu. Oke, itu kesimpulan yang dapat saya ambil bersama Bang Hardiansyah di Star Ponsel di Simpang 5. Kembali lagi di kewirausahaan, studi kewirausahaan. Saya berada di tempat sembako, orang ini jual sembako. Ini adalah sebuah peluang usaha bagi rekan-rekan atau teman-teman yang mungkin kebanyakan mayoritas orang Aceh untuk berjualan sembako. Sembako ini menjadi sebuah modal utama yang membuat seseorang itu untuk menghasilkan dari hasil. Jadi tiada pola ukur ataupun modal dasar yang membuat itu sebuah peluang usaha yang merugi. Sebagaimana marketing atau penjualan yang bagus itu akan ternilai hasilnya dengan apa yang kita raih.
Oke.